membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kalau bukan karenanya kita tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mengikuti sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kajian tafsir pendidikan yang akan dipresentasikan pertama oleh Saudari Fitriani. Oke, terima kasih, Mpok. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhu ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la Allahu yadurun. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Maksud dari arti di atas yaitu dijelaskan ya pentingnya pembagian tugas kerja dalam kehidupan bersama dengan menegaskan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang sehingga hal yang lainnya terabaikan. Oke, isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 1 dan 2 ada 2, yaitu yang pertama kata Ibnu Katsir. Ayat ini turun berkenang dengan keberangkatan semua kabilah bersama Rasulullah ke perang Tabuk. Allah menjelaskan apa yang dikehendakinya dalam ayat ini. Yang kedua, sebagaimana pendapat Mujahid, asbabun nuzul ayat ini berkenang sejumlah orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pergi ke daerah pedalaman, lalu mereka memperoleh kebajikan dari para penduduk dan memperoleh manfaat dari kesuburan daerah itu. Mereka berdakwah kepada orang yang mereka jumpai, namun ada yang mengatakan, tiada yang kami lihat melainkan kalian telah meninggalkan teman kalian Rasulullah SAW dan kalian datang kepada kami. Secara khusus, ayat ini terkait dengan syariah, yakni ekspedisi perang yang dikirim Rasulullah SAW, sebab ketika ada perintah agar sebagian tinggal untuk memperdalam agama di masa itu, maksudnya adalah belajar kepada Rasulullah. Ad-Dalhab menjelaskan jika perang itu adalah ghazwah, Rasulullah ikut dalam peperangan, maka beliau tidak mengizinkan seorang pun dari kalangan kaum muslim laki-laki untuk tidak ikut berangkat kecuali orang-orang yang berhalangan uzur syar'i. Pada saat demikian mereka yang berjihad itulah yang belajar agama dan akan mengajarkan kepada kaumnya karena mereka berperang bersama Rasulullah dan mendapatkan tarbiyah dari beliau. Ini pula pendapat yang dipilih Syahid Qut dalam tafsir fi Zilalil Quran. Namun apabila Rasulullah mengirimkan syariah, beliau tidak memperbolehkan mereka langsung berangkat tanpa seizinnya. Apabila mereka sudah berangkat, lalu turun ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah, maka beliau membacakannya kepada sahabat-sahabat yang tinggal bersamanya. Ketika pasukan syariat itu kembali, maka sahabat yang tinggal bersama Nabi mengajarkan ayat itu kepada mereka. Oke, selanjutnya ada objek pendidikan surat At-Taubah ayat 122 yang dapat kita simpulkan ya. Yang pertama itu ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib ya dan itu ibadah supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat buat orang lain termasuk diri kita sendiri. Yang kedua itu harus selalu ada segolongan umat yang menuntut ilmu, tafaqquh fid din. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun ketika perangnya adalah fardu kifayah, maka sebagian orang harus konsentrasi menuntut ilmu. Yang ketiga itu di setiap kaum, kabilah atau perkampungan wajib ada yang menuntut ilmu tafaqquh fid din, sehingga perkampungan itu tidak dilandai kebodohan.
Yang keempat, di setiap kaum, kabilah atau perkampungan juga harus ada yang berdakwah dan memberikan peringatan. Yang kelima, misi orang yang menuntut ilmu tafaqquh fiddin adalah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Dia tak sekedar belajar untuk dirinya sendiri, tetapi memiliki misi dakwah dan tarbiyah. Demikian surat At-Taubah ayat 1 dan 2, mulai dari tulisan Arab dan latihan dengan bahasa Indonesia sebelum menuju tafsir isi kandungan dan lain-lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Po Siti Daria, silakan. Selanjutnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhan min rabbikum fa'aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul atau Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu, dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Isi kandungan surat An-Nisa ayat 170 adalah pada ayat ini Allah menunjukkan firman-Nya kepada manusia. Umumnya sesudah menjelaskan pada ayat-ayat yang lalu kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kebatilan dan kebatilan pendirian ahli kitab. Setelah menolak semua hujah dan alasan mereka yang menjelek-jelekan Nabi dan Al-Quran yang dibawanya, tibalah saat untuk membenarkan yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kerasulannya tidak saja dikuatkan dengan mukjizat, tapi telah dibenarkan pula oleh ahli kitab. Karena terdapat dalam kitab-kitab mereka sendiri bahwa akan ada datang seorang Rasul yang membenarkan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Allah memerintahkan supaya manusia beriman kepadanya. Karena itulah yang baik bagi mereka. Ajaran-ajaran yang dibawanya yang akan membawa manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tersebut dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Barang siapa yang mematuhi perintah ini dan menjadikan seorang mukmin sejati, tentulah ia akan diridhoi Allah dan dilimpahkan rahmat-Nya, dan tentulah ia akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Di dunia ini hidup dengan penuh kebahagiaan karena rongga dadanya telah dipenuhi oleh iman, takwa, serta tawakal kepada Allah. Ia akan dapat merasakan bagaimana manisnya iman di akhirat. Ia akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Ia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tetapi bila mereka tidak mematuhi seruan ini dan tetap dalam kekafiran, maka mereka sendirilah yang akan menderita kerugian. Tidak dapat merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Selalu terombang-ambing dalam badai kesesatan dan keraguan, karena tidak mempunyai pegangan dalam mengarungi lautan hidup yang tidak diketahui di mana ujung dan pangkalnya. Bagi Allah sendiri, kekafiran seseorang tidaklah merugikannya dan tidak mengurangi keagungan dan kemuliaannya, karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Dialah yang maha kuasa menyiksa orang-orang yang kafir, memberi rahmat dan nikmat kepada hambanya. Dia maha mengetahui segala tindak tanduk hambanya dan segala isi hati mereka. Dia maha bijaksana dalam segala tindakannya, maha adil dalam segala pembalasannya. Hanya terserah kepada hamba
apakah dia akan memilih iman yang membawa kepada kebahagiaan yang abadi atau memilih kekafiran yang akan membawa kepada penderitaan dan siksaan yang abadi pula. Sedangkan objek pendidikan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 170 adalah berdasarkan pada uraian tersebut kita dapat memahami bahwa kandungan atau tafsir dari surat-surat dan ayat-ayat yang telah diuraikan di atas, yang dimana kandungannya mencakup semua kajian tentang kajian objek pendidikan, di mana kita diperintahkan untuk mencari ilmu seluas-luasnya banyak mungkin, karena pengetahuan berguna dan dapat mencerdaskan kehidupan kita dan tidak bertentangan dengan norma dari ayat-ayat di atas adalah objek pendidikan surat At-Taubah 122 adalah bahwa orang-orang yang berilmu dan Rasulullah objek pendidikan surat At-Taubah ayat 122 adalah bahwa orang-orang yang berilmu dan Rasulullah SAW adalah sebagai pelaku pendidikan. Orang yang berilmu harus menjawab pertanyaan masalah. Juga Rasulullah SAW menjelaskan secara kandungan yang bersifat global dan merangkai maknanya. Semua kajian tentang ilmu seluas-luasnya atau sebanyak mungkin, karena setiap ilmu pengetahuan guna dan dapat mencerdaskan kehidupan pelajari. Umat Islam diperintahkan Allah untuk bumi dan menciptakan kehidupan yang baik. Sedang ilmu pengetahuan pertanyaan atau ingin menambah? Putus suaranya, Pak. Sepertinya lanjut di kelompok selanjutnya. Suaranya kok. Ini udah selesai nih, Bu. Udah. Oh, udah nggak share screen ya? Ya nih sinyalnya kurang bagus nih. Unstable, padahal udah matiin kamera. Sekian presentasi. Apa teman-teman ada yang mau bertanya? Atau langsung dilanjut kelompok selanjutnya mana? Nanti pertanyaan. Ah? Langsung lanjut aja biar cepat selesai. Ya. Kelompok selanjutnya dipersilakan. Siska ya? Sama Agung. Agung. Oke, siap. Lanjutkan. Was Joli. Nggak ada suaranya. Agung. Halo, tes. Agung, Siska nggak ada suaranya, Sis. Nggak ada suaranya. Halo. Iya. Nah, ini udah. Sekarang muncul. Aku seneng banget pakai suara hati deh. Heran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Agung Santoso dan rekan saya Siska Susanti akan mempresentasikan tentang pokok kandungan surat
Al-Maidah ayat 67 dan surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama kita bahas surat Al-Maidah ayat 67. Surat Al-Maidah ini merupakan surat kelima dalam Al-Quran yang terdiri dari 120 ayat. Surat ini termasuk dalam surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah berdasarkan ijma. Langsung surat Al-Maidah ayat 67. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Dalam ayat tersebut terdapat beberapa riwayat tentang asbabun nuzulnya. Di antaranya dalam satu riwayat yang dikemukakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengutusku dengan risalah kerasulan, yang mana hal tersebut menyesakkan dadaku karena aku tahu bahwa orang-orang akan mendustakan risalahku. Kemudian Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikannya, dan kalau tidak Allah akan menyiksaku. Kemudian maka turunlah ayat tersebut untuk mempertegas perintah penyampaian risalah disertai dengan jaminan atas keselamatannya. Hal tersebut juga sejalan dengan penafsiran dari Imam Syafi'i. Beliau juga mengatakan dalam riwayatnya yang disebutkan bahwa Jibril datang menemui Rasulullah SAW atas perintah Allah agar beliau menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umat manusia, menyeru mereka agar beriman kepadanya. Tugas ini tentu begitu berat bagi Nabi SAW. Beliau khawatir bahwa umatnya akan mendustakan dan mencacinya. Kemudian turun ayat tersebut. Jibril menjelaskan Allah akan melindungimu dari upaya pembunuhan ketika menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Di dalam ayat ini dapat tersirat makna bahwa menyampaikan risalah itu merupakan perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada umatnya. Jika Nabi tidak menyampaikan risalah tersebut, maka beliau termasuk orang yang tidak menyampaikan amanat. Dalam ayat ini ada redaksi yang digunakan adalah kata balik. Kata balik dalam bahasa Arab merupakan pernyataan yang sangat jelas, apalagi bentuknya di sini adalah fi'il amr. Di dalam tafsir Jalalain, lafaz balik itu terselip kandungan jami yang berarti seluruhnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan hal yang sama, yaitu menyampaikan seluruh yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata balik dalam ayat tersebut berarti menyampaikan semua risalah yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi juga tidak boleh menjemujikan sedikit dari risalahnya. Next, ini. Ini boleh di next. Ini yang share screen siapa ya? Ini ya. Sorry. Saya lanjut aja. Belum bisa ya. Halo Aini. Iya Bang. Ya, next. Yang di bagian mana? Lagi. Ketiga ya. Slide ketiga lupa. Oh. Slide ketiga ini. Ya, lagi next 44.
Lagi, next. Ah ya. Tadi, oke. Nah, kata balik dalam bahasa Arab itu artinya sampai atau mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Nah, jika dikaitkan dengan ucapan, kata balik ini berarti fasih, jelas maknanya, terang, atau tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Maka prinsip qaulan baligan dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dan efisien ini dapat diperoleh melalui dalam memperhatikan dua hal. Yang pertama, bila dalam pembelajaran itu harus menyesuaikan pembicaranya dengan sifat khalayak atau orang yang diajak bicara. Nah, istilah Al-Quran juga fi anfusihim, yang artinya penyampaian dengan bahasa masyarakat setempat. Nah, untuk hal yang kedua itu agar komunikasi dalam proses pembelajaran dapat diterima peserta didik, manakala komunikator menyentuh otak atau akal dan juga hati sekaligus. Maka tidak jarang di sela khutbahnya Nabi SAW berhenti untuk bertanya atau memberi kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya, maka terjadilah dialog di situ. Dan khutbah Nabi juga pendek tetapi padat dan penuh makna, sehingga menyentuh ke dalam setiap sanubari pendengarnya. Next. Boleh di next, ini. Ini udah selanjutnya. Di next. Yang 6 ya? Ya, implementasi. Ya, implementasi metode tablik. Di sini belum ya? Oke, saya bantu dah. Saya bantu ya Zahratul ini. Oh, lagi jelek jaringan kayak ini, Bang. Iya. Ya, apa? 6. Udah kelihatan belum? Dah. Ya. Nah, implementasi metode tablik dalam konteks pendidikan diantaranya adalah bahwa seorang guru itu harus menyampaikan ilmunya kepada siswa sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak boleh ada materi-materi yang seharusnya disampaikan, tetapi malah tidak disampaikan oleh guru tersebut. Kita sebagai seorang guru seyogyanya selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya dari hari ke hari, yang pada ujung keilmuannya itu dapat diajarkan atau disampaikan kepada siswa-siswanya. Nah, untuk dapat mengimplementasikan metode tablik ini, guru dituntut untuk mengetahui dan menguasai metode atau strategi dalam menyampaikan materi. Karena sebaik apapun materi, kalau disampaikan menggunakan metode yang salah atau kurang tepat, maka pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan ini juga bisa tidak utuh atau bahkan bisa keliru. Nah, penyampaian materi juga harus humanis, yang mana artinya guru harus menghargai hak-hak siswanya, memperlakukan siswanya sebagai manusia yang punya potensi untuk dikembangkan. Selain itu, guru juga harus punya kesadaran dan komitmen dalam dirinya bahwa ilmu yang mereka miliki ini adalah sebuah amanah Tuhan untuk disampaikan dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Siska. Dipersilahkan. Siska. Ini. Yang An-Nahl. Lanjut, Salman. Baca ayatnya. Ya, hapus. Ya. Baca ayatnya. Nah, Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Sadaqallahul-azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lanjut. Boleh lanjut. Ada trouble kah? Termute ya? Iya, ada. Oke, Siska. Nggak kirain ada masalah. Nah, asbabun nuzul, yaitu ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk menerangi orang-orang yang kafir, orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang. Ketika Nabi SAW melihat, lalu beliau bersumpah dengan sabdanya, "Sungguh aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu." Dan Rasulullah, ayat ini mengajak Rasulullah SAW dan seluruh pendidikan dan ilmunya Islam agar menggunakan cara yang tepat dalam mengajak manusia menuju kebenaran. Karena semua orang tidak dapat diajak lewat satu cara saja. Hendaknya berbicara kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan informasi yang dimilikinya. Ketika menghadapi ilmuwan dan orang yang berpendidikan, hendaknya menggunakan argumentasi yang kuat. Menghadapi orang awam atau masyarakat, kebanyakan hendaknya memberikan pelajaran atau nasihat yang baik. Sementara membantah atau berdialog dua arah dengan mereka yang keras kepala harus dilakukan dengan cara yang baik dan berpengaruh. Di antara metode pendidikan dapat kita ambil dari ayat tersebut seperti al-hikmah, mau'idul hasanah atau mujadalah. Al-hikmah ini dia artinya orang dengan filsafat, orang dengan filsafat, padahal ia adalah inti yang lebih halus dan filsafat. Artinya dapat dipahami oleh orang-orang yang telah terlatih pikirannya dengan tinggi pendapat logikanya. Sedangkan hikmah dapat menarik menarik orang yang belum maju kecerdasannya dan tidak dapat dibantah oleh orang yang lebih pintar. Lanjut, boleh. Berikan adalah pendapat Musafir tentang kata hikmah. Kitab tafsir metode hikmah, tafsir Ibnu Katsir, apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Mannar, mengetahui rahasia dan faidah di dalam tiap-tiap hal juga digunakan dalam arti ucapan yang sedikit lafaz, akan tetapi banyak maknanya atau diartikan meletakkan sesuatu pada tempat semestinya. Tafsir Al-Azhar, metode yang dapat menarik orang yang belum maju kecerdasannya dan tidak dapat dibantah oleh orang yang lebih pintar. Hikmah juga bukan sekedar ucapan dari mulut, tetapi juga termasuk tindakan dan sikap hidup. Tafsir fi Zilal Al-Quran, mengenai keadaan dan kondisi peserta didik, serta batasan-batasan dalam menyampaikan materi sehingga tidak memberatkan atau menyulitinya. Ibnu Mazur, ungkapkan tentang pengetahuan sesuatu yang paling utama. Tafsir Al-Qurtubi menggunakan perkataan yang lembut. Tafsir Al-Misbah,
Suatu yang jika digunakan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau lebih besar kepadanya. Boleh lanjut. Namanya Pak Salman. Yang mana nih? Saya juga bingung. Mundur. Yang mau idoh. Mu'idah. Nah, Mu'idah Hasanah. Ya, itu betul. Mu'idah Hasanah. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi terdapat perbedaan makna antara istilah ibroh dan mau'idah hasanah. Ibroh berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari, sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar, yang menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata mau'idah ialah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala dan ancamannya. Berikut adalah sebagai pendapat para musafir tentang makna mau'idah. Kitab tafsir Abdurrahman An-Nahwi, metode mau'idahnya nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala dan ancamannya. Nah, kitab tafsir Al-Azhar, pendidikan yang baik atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan dengan nasihat. Tafsir Ibnu Katsir memberikan nasihat yang baik, yaitu terkandung dalam Al-Quran yang berupa peringatan dan realitas-realitas manusia. Berkaitan dengan metode mau'izah, Al-Quran menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada jalan yang benar, yang kemudian dikenal dengan nama nasihat. Tetapi nasihat yang disampaikan ini selalu disertai dengan panutan atau teladan dari si pemberi nasihat itu. Hal ini menunjukkan bahwa antara satu metode nasihat dengan metode keteladanan bersifat saling melengkapi. Dengan melalui prinsip mau'izah hasanah dapat memberikan pendidikan yang menyentuh, meresap dalam kalbu. Dalam menggunakan metode pendidikan Islam perlu diperhatikan dasar-dasar sebagai berikut. Dasar agamis. Pelaksana metode pendidikan Islam harus memperhatikan nilai-nilai yang berasal dari sumber utama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap metode yang digunakan, proses pelaksanakan metode dan teknik-teknik pembelajaran yang diterapkan harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Dasar biologis. Adapun dasar biologis, dalam penggunaan metode pendidikan harus memperhatikan kondisi biologis peserta didik, kebutuhan-kebutuhan jasmani, dan tahap kematangan peserta didiknya. Seperti peserta didik yang cacat dan normal, tentunya perlakuannya berbeda. Nah, dasar biologis. Setiap manusia memiliki kondisi psikologi yang berbeda-beda, seperti motif, rohani, kecerdasan, emosi, minat, keinginan, bakat-bakat, kematangan, perbedaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidik dalam menggunakan metode harus memperhatikan kondisi psikologis peserta didiknya, sehingga dapat memperhatikan secara tepat dan bermakna. Peserta didik sehingga dapat memperhatikan secara tepat dan bermakna. Di antaranya kebutuhan jiwa yang layak diperhatikan ialah kebutuhan kepada kenyamanan, kecintaan, penghargaan, keamanan, aktualisasi diri, dan kebebasan. Dasar sosial. Setiap peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Pada hakikatnya, manusia itu dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi. Maka, interaksi yang terjadi antara sesama peserta didik dan interaksi antara pendidik dan peserta didik merupakan interaksi timbal balik yang kedua belah pihak akan saling memberikan dampak positif atau negatif.
Oleh karena itu, dalam memilih metode pendidikan Islam harus memperhatikan kondisi sosial, nilai-nilai masyarakat yang berkembang, dan tradisi-tradisi yang baik yang dialami peserta didiknya. Adapun mujadalah. Kata mujadalah berasal dari kata jadalah, yang makna awalnya bercekcokan dan berdebatan. Dalam konteks dakwah dan pendidikan diartikan hawi mujadalah berarti menggunakan metode sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ya. Menurut adalah pendapat dari beberapa musafir, yakni kitab tafsir. Kok nggak bisa lagi sih? Tafsir fi dilalil Al-Quran berdebat dengan cara terbaik tanpa bertindak dizolimi, meremehkan atau menyelecehkan lawan bicara yang dapat menjatuhkan wibawa, kehormatan, dan eksistensi lawan bicara. Al-Baidhawi menggunakan metode diskusi ilmiah yang baik dengan cara lemah lembut serta diiringi dengan wajah penuh persahabatan, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir At-Tabari berdebatan atau bantahan yang terbaik sehingga upaya untuk menghindari perilaku yang tidak baik dari lawan debat. Oke. Nah, dapat dipahami bahwa mujadalah di sini mengandung makna sebagai proses penyampaian materi melalui diskusi atau pendebatan. Bertukar pikiran dengan menggunakan cara yang terbaik, sopan santun, saling menghormati dan menghargai serta tidak arogan. Lanjut. Nah, berdasarkan penafsiran para musafir dapat diketahui bahwa mujadalah latihiyah ahsan mengandung arti sebagai berikut contohnya. Bantahan yang lebih baik dengan memberi manfaat, bersikap lemah lembut, berkata yang baik, bersikap tenang, dan hati-hati menahan amarah serta lapang dada. Bercakapan dan berdebat untuk memuaskan penantang. Pendapat yang baik yaitu membawa mereka berpikir untuk menemukan kebenaran, menciptakan suasana yang nyaman dan santai serta saling menghormati. Berbantahan atau bertukar pikiran dengan baik yaitu dengan tidak menyakiti hati dan menggunakan akal yang sehat. Kesimpulan, dapat kita simpulkan metode hikmah dalam pendidikan Islam mengindikasikan adanya tanggung jawab pendidik dengan mengetahui yang dalam, akal budi yang mulia, muaidah hasanah dalam konteks pendidikan adalah guru dalam menyampaikan materi harus dengan kata-kata yang sopan, halus dan tidak melukai hati siswanya. Guru juga dibaca semua.
Suaranya hilang. Guru juga dituntut untuk menjadi teladan baik siswa-siswanya sesuai dengan falsafah Jawa, diguguh dan ditiru. Sedangkan aplikasi dari metode mujadalah diskusi kritis yang sopan, menghormati pendapat orang lain, bersikap dingin dalam berpendapat dan tidak menyakiti lawan yang didebat. Sekian, salam. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau diskusi, kami persilahkan digabung dengan kelompok sebelumnya. Jadi kita buka pertanyaan sebanyak-banyak ya, baik dari kelompok 7 maupun dari kelompok 8. Tadi ada 2 kelompok, kemudian di total ada 4 pemakalah. Silakan, mungkin ada teman-teman pertanyaan yang mau disampaikan. Boleh diutarakan. Mudah-mudahan jam 9 lewat bisa. Oke, Putri, silakan Putri. Ada pertanyaan Putri? Atau mau ngasih pernyataan atau keterangan? Tugas-tugas sudah selesai. Ntar lupa bentar Pak. Oke, baik. Auratun Nazifah ini belum diaktifkan. Speakernya nggak bakal dengar ya. Kita ngomong apa ya? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya sharing Gung ya. Ya. Oke, pertama pertanyaannya untuk pemakalah kelompok 7, Saudari Fitriani dan Saudari Siti Daria. Halo Fitriani. Assalamualaikum. Oke, yang pertanyaannya kan tadi tentang surah At-Taubah ayat 122, yang mana di dalamnya terdapat sebagian orang yang diminta untuk menuntut ilmu ya. Sebagiannya berperang, sebagiannya untuk memperdalam pengetahuannya. Nah, di dalam asbabun nuzul itu atau mungkin keterangan, ada gak sih ketentuan ilmu apa yang mesti dipelajari gitu? Apakah maksudnya ilmu agama atau ilmu secara umum gitu, ilmu apapun itu. Nah, itu yang pertama untuk Fitriani dan tim. Yang kedua untuk Saudara Agung dan Saudari Siska. Tadi kan pembahasannya tentang, kalau nggak salah yang Agung sampaikan, fi anfusihim. Kalau kita berbicara disesuaikan dengan kemampuan peserta didik gitu ya. Pokoknya lawan bicara kita gitu. Dengan bahasa yang disesuaikan. Atau dengan bahasa sesuai dengan kemampuan anak. Nah, yang maksud bahasa dengan disesuaikan atau dengan kemampuan anak ini, apakah layak juga kita menggunakan sebagai pendidik ketika berbicara atau mengajar di kelas dengan menggunakan bahasa-bahasa gaul pada saat ini gitu. Maksudnya kan bahasa mereka gitu, bahasa saat ini gitu. Mungkin ada slang-slang atau bahasa-bahasa gaul yang kita, apakah maksudnya seperti itu juga? Apakah terikat ke hal-hal yang demikian atau enggak? Gitu, menggunakan bahasa mereka. Makasih. Ya. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, nanti bisa disampaikan mungkin ada pertanyaan. Siska mau jawab, Siska? Di mute dulu, di unmute dulu, unmute. Oh, belum ketemu Agung. Sabar, sabar. Nunggu siapa dulu ya? Mau nunggu biar ketemu siapa?
ya? Mana? Kan bahasa sekarang ada tuh kayak bahasa singkatan ya kan, atau mungkin kayak apa ya, kayak bahasa-bahasa yang gaul gitu. Siap gak? Ya siap gitu. Pakai bahasa itu atau bahasa-bahasa yang saat ini lagi inilah gitu. Apakah itu termasuk kepada mengkomunikasikan sesuai dengan bahasa mereka gitu atau enggak? Oke. Yap. Kalau dulu sih dari zaman saya sekolah ada beberapa guru juga yang kayak gitu, man. Maksudnya ngobrolnya pakai istilah-istilah zaman sekarang juga gitu. Ya. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah juga, kayak itu lebih untuk agar friendly aja sama siswanya. Tapi kita juga harus jaga wibawa juga kan, jangan terlalu berlebihan. Takutnya siswanya malah keenakan, malah keterusan gitu, jadi nggak respect sama gurunya. Seperti itu kasusnya di dalam proses pengajaran atau di luar kelas, saudara? Waktu saya itu di dalam proses pengajaran sih. Gurunya juga mampu menempatkan dirinya gitu. Kalau lagi waktunya bercanda, ya diselip-selipin bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kalau lagi ya terus kalau lagi ya, emang pembahasannya lagi serius, lebih ke formal sih biasanya. Gimana Siska, mau nambahin? Berarti yang disesuaikan itu fleksibel ya Gung ya, baik dengan bahasa yang bakunya maupun bahasa yang non baku gitu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Siap, makasih. Nah Putri nih kayak mau nanya nih, tatapannya udah tajam banget, udah kayak ngeliat mantan. Bang, Fitri mau jawab tanya Salman. Ya. Maaf ya kalau salah. Salah, ente salah. Kan di sini kan nih, apa namanya? Bentar ya. Di mana ya? Jadi kan menunjukkan pentingnya menuntut ilmu kan. Situ kan udah dijelasin kan, pentingnya diperintahkannya untuk mencari ilmu seluas-luasnya atau sebanyak mungkin. Jadi bukan ilmu agama aja Bang yang dicari, tapi ilmu pengetahuan juga. Pengetahuan pokoknya ilmu pengetahuan dan agama gitulah. Masih kurangin ya. Berarti yang dimaksud dari itu untuk memperdalam kedua-duanya ya, Pite? Iya, dua-duanya. Bukan ilmu agama aja, tapi ilmu pengetahuan. Oh. Oke, siap. Makasih, Fitri. Atau Mpo mau nambahin nggak, Po? Ada Mpo nggak? Yang dijawab Fitri udah benar itu. Oke. Udah, itu aja Bang. Siap. Jadi kita nggak terfokus dengan ilmu agama aja gitu kan. Kita juga kan nih, kan kita hidupnya di dunia wal akhirah. Jadi kan kita juga butuh ilmu-ilmu keduniaan juga gitu. Nggak hanya ilmu agama aja. Tapi bukan berarti, apalagi bagusnya ilmu dunia tapi berdasarkan ilmu-ilmu agama gitu. Ilmu dunia berdasarkan ilmu-ilmu agama. Berarti Maksudnya, skala prioritasnya di ilmu dunia dulu gitu kok.
Enggak, maksudnya ilmu agama, tapi kan misalnya kita kayak ilmu tentang misalnya kayak matematika atau perhitungan misalnya gitu kan. Nah, kita kan pakai ilmu agama juga, misalnya kayak perhitungan setiap kita mau melakukan sesuatu gitu kan, misalnya ilmu apa tentang alam semesta misalnya. Nah, kita kaji dari ilmu Al-Quran gitu kan, ilmu agama juga. Tapi kan kita juga tetap, ya, tapi kan kita seimbang gitu. Bukan berarti berarti ya. Ya. Tapi kalau menurut saya karena kan kita gini, kita kalaupun kita terlalu memfokuskan ilmu agama, tapi kita meninggalkan ilmu dunia juga nggak bagus gitu kan, karena kan kita hidup di dunia dulu baru di akhirat. Kalau itu sih menurut saya seimbang, tapi kalau bisa ya ilmu dunianya didasarkan dengan ilmu agama. Kalau menurut Pak Salman nih ya, sharing aja sharing. Ali Pemakala yang nanya. Ilmu agama dan ilmu umum sama-sama penting nggak? Nah kan udah pernah dibahas ini, Sis. Iya. Itu kayaknya pertanyaan UTS deh. Iya, tadi ini. Pertanyaan dosen dah. Kayak titipan nih, pertanyaan titipan dari dosen nih, Siska nih, Japri-Japrian. Ya, kalau catatan sih semuanya penting ya. Semuanya penting karena semuanya sumbernya dari Allah kan pasti. Baik matematika, tapi kalau saya sih kalau dikatakan seimbang mungkin lebih cocoknya mendominasi di keagamaan kali ya. Maksudnya mendominasi di sini bukan terlalu besarnya di agama sedangkan di akhiratnya ditinggalkan, enggak. Maksudnya contoh gitu, agama 51%, dunianya 49% gitu. Mungkin tetap mendominasi dari ilmu keagamaannya gitu. Kalau menurut saya gitu. Kalau dikatakan seimbang, kayaknya kalau saya kayaknya belum ini. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, gimana nih dari teman-teman yang lain? Ada yang mau menambahkan? Tapi memang sumber pengetahuan pasti itu sumbernya dari Allah ya. Itu sumber utamanya dari Allah pasti. Makanya kalau dikatakan penting, semuanya penting. Ya Chan, gimana Chan? Nilainya Chan? Skor nilai. Ini gimana? Anda dibagi 20 semua. Ditentuin nama indikatornya Chan. Sesuaiin. Indikator apa? Nah, contoh indikatornya ada berapa? Kalau indikator ada 5, berarti bisa 20 maksimal. Tapi kalau indikatornya ada 8 atau 10, beda lagi. Karena indikatornya 5. Oke, kita balik lagi ke materi pelajaran ini dulu ya. Siap. Ayo Chan, tambahin Chan. Apaan nanya apaan? Suruh nambahin. Maksudnya tadi pertanyaannya apa? Itu. Coba tanya, jelasin lagi, Man. Yang mana nih saya bingung. Apaan ilmu mana yang penting? Anda tadi? yang pertanyaan saya, Man. Jadi lo yang nanya. Antum mau nambahin kan? Ini yang nanya siapa sih? Salman. Pertanyaannya apaan? Oke, baik. Tadi dari ayat yang disampaikan kelompok 8, itu diantaranya ada keterkaitan seputar kita menggunakan bahasa dengan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik, maksudnya dengan kemampuan, ya, kemampuan maupun cara penangkapan mereka gitu, penangkapan peserta didik. Kalau tadi disingkat fi anfusihim, ya, tapi ayat sebelumnya saya nggak ngeh tadi. Nah, kan pada saat ini tentu
banyak bahasa-bahasa slang gitu ya, bahasa-bahasa gaul yang mungkin diringkas, disingkat, atau mungkin bahasa-bahasa yang sudah nggak baku lagi gitu. Nah, ketika penggunaan bahasa-bahasa itu kemudian kita terapkan dalam proses pengajaran di kelas, nah apakah ini juga termasuk kita berbicara sesuai dengan kemampuan peserta didik? Karena kan zamannya udah sekarang seperti ini, bahasa digunakan seperti ini. Nah, apakah itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi gitu? Atau kita atau enggak gitu? Kalau menurut Anda sih mungkin kalau dalam pembelajaran itu bisa-bisa aja digunakan. Karena kan kita juga kan ada pernyataan nggak tahu ya, kapan ajarlah anak itu di zamannya gitu kan, bukan pada zaman kita lagi. Artinya apa yang berkembang saat itu ya itu yang harus disampaikan, walau terkait juga dengan bahasa tadi yang digunakan kan. Ada istilah-istilah baru yang tentu hal-hal yang positif. Kalau hal-hal yang negatif yang nggak mungkin lah dimasukkan ke dalam pembelajaran. Berarti ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya ini bukan cuman kondisi mungkin teknologi, kan biasanya dikait-kaitan dengan itu ya Chan ya. Berarti itu juga dari segi kebahasaan ya penggunaannya ya. Umum lah artinya, maksudnya gitu kan, suatu ya perkembangan di zamannya gitu loh. Gitu, nggak mesti cuma bahasa, nggak mesti cuma apanya aja gitu kan. Ya mungkin di zaman dulu kita belajar mungkin nggak ada HP, nggak ada laptop. Ya, sekarang perkembangan teknologi ada HP, ada laptop. Kemudian juga penggunaan bahasa tadi kan, mungkin di zaman dulu kita nggak kenal lah gitu bahasa yang disingkat-singkat, bahasa dipanjang semua gitu kan. Ya, mungkin di zaman sekarang banyak bahasa yang disingkat-singkat gitu lah, asalkan mah gurunya mengerti lah gitu kan. Apa perkembangan jangan ketawa gitu. Ya penggunaan ya kembali lagi lah ke zamannya gitu kan. Selama itu hal yang positif maksudnya gitu kan, kenapa enggak gitu. Oke, baik. Berarti kalau kata-kata kayak biasa kan mungkin bahasa-bahasa sekarang kayak asyap atau mungkin maaf ya, mungkin nggak tahu ini kasar apa enggak, kayak anjay atau apa gitu-gitu ya. Berarti itu dalam proses pengajaran lah. Kalau anjay itu udah kali, sama positif gitu. Anjay Kalau itu enggak, boleh Mas. anjay Masa kali. gitu sih kamu, aduh, kamu. Gimana tuh, makanya saya kan perlu diluruskan gitu. Nah, berarti kalau kalau anjay kan pelesetan dari bahasa kasar kan itu. Saya nggak tahu. Dari hewan itu kan, dari anjing itu kan. Oh, ya. Empok ya Bu Popi, empok. Lanjut, Chan. Ini Chandra lagi ada rapat ya. Gimana teman-teman? Mau terus dilanjut atau mungkin ada pertanyaan kali? Pertanyaan baru kan tadi sambil jawab aja, lagi ngerjain gaul nih. Iya, sama. Mungkin udah nggak ada yang mau bertanya lagi kali ya. Putri, teman-teman? Putri, kasihan dia udah nyiapin. Enggak ya, Wati ya? Menanya Wati. Enggak apa-apa. Soalnya Wati, Bu Mau udah selesai kan. Wih. Jadi biar main bareng lagi ya. Yuk semuanya. Oh, masih direkord kok, masih direkord. Ada botol nggak di belakang lu kok? Oke. Biar bisa kita kerjain malam ini. Baik, makasih pengertiannya Putri. Oke, boleh mungkin dari pemakalah, silakan. Pemakalah ke berapa nih? Terserah. Mungkin mau disimpulkan. Wakilin sama lo, Bung. Oke, siap. Pemakalah 1, pemakalah 2, simpulin sama lo, Bung. Nitip lah Agung, nitip. Siap. Baik, mungkin untuk pertemuan malam hari ini cukup sampai di sini. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Yang lainnya mohon maaf. Sayang, 8. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, makasih teman-teman semua. Terus 7 dan 8 ya, kelompok 7 dan 8.